Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 20 Maret 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai ayat 19. Kami mohon saudara-saudari membaca lengkap Kejadian 3 ayat 15 sampai 19, tapi saya akan sampaikan ayat 15 dan ayat 19 demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Dari ayat ini yang berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunanmu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Karena itu tema kita berbunyi, kepala iblis remuk, awas tumitmu. Saudara-saudari, Minggu Prapaskah yang ketiga sudah kita lewatkan. Sebagai persiapan merayakan Paskah, kemenangan Mesias atas si penggoda, yaitu iblis. Kemenangan Mesias itu seperti sepasukan prajurit terjun ke peperangan. Mereka menang, musuh kalah total, tetapi tidak sedikit pengorbanan atau kerugian, baik materi maupun nyawa. Dalam Minggu Prapaskah keempat ini adalah berita prihatin karena si penggoda dan yang tergoda menerima konsekuensi tindakan mereka. Namun di dalamnya ada berita sukacita, kemenangan yang dinubuatkan atas iblis dengan semua turunannya, seperti setan-setan, roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang telah berhasil menyeret Hawa dan Adam di bawah kendali dan kuasa mereka. Mereka akan diremukkan kepalanya, berarti mati total, kalah total. Yang meremukkan kepala iblis, si penggoda ini, adalah keturunan manusia yang tergoda. Namun, iblis masih mempunyai kekuatan sekedar meremukkan tumit sang penakluk ini. Kepala iblis remuk, awas tumitmu. Demikian bunyi tema kita. Tema kita bisa diartikan dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana gereja Tuhan dibangun. Di situ iblis membangun rumah pesta. Di mana Injil disuarakan, di situ iblis berteriak pesta pora. Di mana umat Tuhan berarak menuju kehadirat Tuhan dalam ibadah-ibadah mereka, di situ iblis berjejal-jejal. Saudara-saudara, bahan renungan kita, tampilnya Allah sebagai penguasa semesta alam untuk seluruh isinya. Allah memberikan konsekuensi atau hukuman menurut keterlibatan para pelaku. Iblis mendapat hukuman, walaupun masih mempunyai waktu dengan kuasanya
karena nanti dari keturunan manusia itu yang akan meremukkan kepalanya. Suatu kekalahan fatal dan total. Sedangkan iblis meremukkan tumit si penggoda itu. Hawa mengalami kesusahan khususnya dalam statusnya sebagai ibu. Adam harus berpeluh memenuhi kebutuhan hidupnya. Dosa menimpa dunia dan semua isinya masuk ke dalam maut dan yang fana, yang akan tiba saatnya kefanaan ini akan nyata. Demikian khususnya kepada tubuh jasmani manusia. Kefanaan itu diakhiri dengan kematian dan maut. Berapapun usia manusia, sepanjang umur ada keluh kesah dan penderitaan melekat dalam tubuh manusia. Kefanaan, keluh kesah dan penderitaan itu berada dalam cengkraman maut yang ditandai oleh kematian bagi kita. Saudara-saudari, dalam Minggu Prapaskah ini kita melihat perjuangan penyelamat dunia dari dosa. Karena dunia dan manusia tidak mampu mengalahkan dosa itu. Dosa itu telah ada dalam darah daging manusia. Karena itu dalam Minggu Prapaskah ini kita menyaksikan dan mengimani apa yang akan dihadapi oleh Sang Penyelamat, yaitu semua konsekuensi atau hukuman tadi menjadi kancah perjuangannya. Kancah perjuangan itu termasuk hati manusia. Untuk itulah Roh Kudus, Roh Penyelamat yang akan masuk dan menguasai hati manusia. Kristus memanggil kita untuk memikul salib sebagai peringatan, awas tumitmu, agar tidak menjadi fatal membinasakan kita. Ingat bahwa pertobatan untuk mampu mengaku dan menerima Yesus adalah Tuhan, Anak Allah, itu hanya karena bimbingan Roh Kudus yang ada di hati kita. Karena itu, nantikan kuasanya. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. 1. Sebesar apa kuasa iblis yang menyeret Anda ke dalam maut? Yang kedua, bagaimana Anda memastikan bahwa kepala iblis sudah remuk bagi Anda? Yang ketiga, seberapa tumit Anda remuk karena ulah iblis ini? Iblis tetap berubah walaupun tumit yang diremukkannya. Seberapa tumit Anda remuk? Mari berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Kristus telah meremukkan kepala iblis. Bersama Kristus kami menang melawan iblis. Roh Kudus menuntun kami agar kami mampu ikut memikul salib, berjalan bersama Kristus. Jalan salib bagi kami menjadi ringan karena Kristus di depan kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami dalam Yesus Tuhan. Amin.